Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan terus belajar firman Tuhan. Kita akan melihat tentang barometer pertumbuhan di dalam Tuhan itu kira-kira seperti apa dan apa saja. Pada saat ini kita masih berbicara tentang pertumbuhan di dalam Tuhan di bagian kedua. Nah, saat ini kita akan melihat saudaraku, kita akan mesti lanjutkan ini. Apa sih barometer pertumbuhan kita di dalam Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, diakui atau tidak, sering sekali orang percaya tidak terlalu peduli terhadap pertumbuhan imannya, kerohaniannya dalam Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada banyak orang percaya tidak menyadari bahwa hidup mereka itu sudah jauh dari kehendak Tuhan. Sampai pada titik tertentu mereka masuk di dalam sebuah masalah yang besar. Baru mereka, kok begini ya? Ya ampun, kok saya seperti ini ya? Ya ampun, kok keadaannya jadi begini? Dia terkaget-kaget ketika mengalami itu. Tapi ketika semuanya lagi dalam keadaan baik-baik, semuanya lagi dalam kondusif, sangat jarang orang percaya yang peduli terhadap pertumbuhan kerohaniannya di dalam Tuhan, pertumbuhan hidupnya di dalam Tuhan. Anda dipikir semua fine-fine saja, semua it's okay. Mereka tidak menyadari kadang-kadang mereka sudah begitu jauh menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, coba kita lihat dulu, ini hanya sejenak dalam introduksinya ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, setiap orang percaya itu dipanggil untuk berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam pendamaiannya dengan Tuhan. Ada di sana kata berusaha seperti yang kita bicarakan di minggu lalu. Di mana kata berusaha di sana merujuk kepada pengertian selalu memiliki komitmen. Untuk apa? Untuk fokus pada perkembangan kehidupan rohaninya di dalam Kristus. Ada komitmen untuk memperhatikan keadaan rohaninya di dalam Tuhan. Kenapa begitu? Karena takutnya nanti ketika Yesus datang kedua kali, kita ini ditemukan dengan belang-belang. Sementara di dalam ayat 14 itu dikatakan, supaya kita tidak kedapatan bercacat. Tuhan mau pada kedatangannya itu kita didapati tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 18, coba dulu kita lihat ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 itu. Dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus melalui Rasul Petrus menghimbau kepada setiap orang percaya supaya mereka memperhatikan pertumbuhannya di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Itu artinya kekristenan itu tidak cukup hanya sekadar yang penting percaya kepada Yesus. Amin. Ternyata kekristenan itu menuntut pertumbuhan di dalam Tuhan. Sama seperti ketika seorang anak lahir, kita sangat menginginkan dan mengharapkan pertumbuhannya menjadi dewasa. Seperti dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu,
kita akan terus melihat, kita akan terus belajar. Ketika ada orang berkata, saya sudah menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang menjadi patokannya? Karena memang pertumbuhan ini tidak semudah yang kita pikir untuk mengukurnya. Tapi bisa kita ukur dengan cara melihat ketentuan-ketentuan tertentu yang pasti ada dalam kehidupan orang itu ketika dia benar-benar bertumbuh dalam Tuhan. Ada barometernya yang bisa kita lihat dan membuktikan bahwa orang itu bertumbuh. Kalau minggu lalu saya katakan, kalau seseorang baru hanya sebatas suka baca firman, baik-baik saja itu, tapi itu belum tentu bertumbuh. Belum tentu. Sampai ada sebuah perubahan dalam kehidupannya, itu baru bertumbuh. Itu sebabnya yuk mari kita melihat beberapa hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, sebenarnya masih lanjutan di minggu lalu. Barometer bagi pertumbuhan kita dalam Tuhan itu yang pertama, hati yang rindu untuk lebih mengenal Tuhan. Orang yang benar-benar mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu, saudara bisa lihat dari hati orang tersebut yang semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Orang boleh saja sudah lama menjadi orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau hatinya tidak memiliki kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan, itu artinya orang itu sedang stagnan. Dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Berkata demikian, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Rasul Paulus oleh tuntunan Roh berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di dalam perjalanan rohaninya, oleh tuntunan Roh Kudus memberitahukan kepada jemaat di Filipi berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Kristus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Satu-satunya yang saya inginkan. Ini sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan oleh Rasul Paulus. Ketika dia menjadi orang percaya kepada Yesus, saudara, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa sih yang dimaksud di sana dengan kata mengenal? Istilah ini sebenarnya bagi orang-orang Yunani pada saat itu yang berbahasa Yunani adalah istilah yang sangat umum. Kata ini berasal dari kata ginosko. Kalau di sini ditulis genonai, itu berasal dari kata ginosko. Artinya Bapak Ibu, datang untuk mengenal lebih dekat. Itu artinya. Datang untuk mengenal lebih dekat atau membangun hubungan lebih intim. Dan hal ini biasanya dipakai untuk menjelaskan upaya seseorang membangun hubungan kepada seorang pribadi yang dikenal itu, tujuannya supaya dia lebih mengenal orang tersebut secara dekat. Kata ginosko itu dipakai untuk menjelaskan itu. Tindakan atau upaya-upaya orang itu membangun hubungan lebih dekat dengan kenalan supaya dia bisa mengenalnya lebih seksama bahkan lebih intim.
Bahkan istilah ini juga dipakai di dalam hubungan suami istri. Di dalam Matius pasal 1 ayat 25 yang dikatakan, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Kata hubungan intim yang dipakai di sana itu adalah ginosko. Jadi dari situ kita bisa menangkap ketika Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu saudaraku menyentuh sekali di hati. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal dia. Maksudnya mengenal lebih dekat, mengenal lebih dalam, membangun hubungan yang semakin erat. Sehingga oleh hubungan itu dia bisa mengenal pribadi itu secara utuh dan lengkap. Saudaraku yang pertama ini, orang-orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu akan terlihat dari sikap hatinya yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Akan terlihat dari situ. Dan saya mau beritahu itu penting. Kenapa penting? Karena minggu lalu saya sudah sampaikan, ada banyak orang menjadi gagal di dalam pengiringannya akan Tuhan. Ada banyak orang menjadi kecewa, percaya kepada Tuhan karena apa? Mereka tidak mengenal Yesus secara utuh. Banyak orang mengenal Yesus itu hanya sebatas penyembuh. Sehingga ketika mereka sakit, bahkan sampai mendekati kematian tidak sembuh-sembuh, mereka kecewa saudara. Karena apa? Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Benar loh. Mereka tidak mengenal Yesus secara utuh. Banyak orang percaya kepada Yesus, mengenal Yesus hanya sebatas bodyguard. Jadi hanya sebatas yang menjagai mereka. Yesus menjagai kita, iya. Yesus Immanuel, iya. Tapi dengar, Yesus tidak hanya sebatas itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari sikap saudara yang mau terus mengenal dia. Rindu terus mengenal dia. Seperti yang Paulus nyatakan. Dan itu akan terlihat dari sikap sehari-hari kehidupan seseorang. Apakah dia terlihat benar-benar memerlukan Tuhan atau tidak? Ya. Atau sekali lagi, dia hanya perlu Tuhan pada saat dia kesesakan. Bapak Ibu, kalau seperti itu cara kita mengenal Tuhan, saya mau katakan pengenalan kita itu tidak utuh. Dan saya khawatir suatu waktu kita akan kecewa. Suatu waktu kita akan mundur dari Tuhan. Apalagi menjelang hari-hari Tuhan yang semakin dekat, di mana Yesus bernubuat, penderitaan kesengsaraan itu sepertinya intensitasnya meningkat. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, kita bisa keguguran iman di sana. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan saudara dengan benar, saudara akan dapat berkata, seperti Polikarpus berkata yang adalah muridnya Rasul Yohanes, ketika dia diperhadapkan dengan kuali penggorengan itu. Dan dia diberi kesempatan untuk menyangkali Yesus. Dia katakan demikian, sekarang aku berikan kesempatan kepadamu. Kalau engkau menyangkal imanmu kepada Yesus, engkau tidak jadi digoreng. Tapi kalau engkau tetap mempertahankan iman percayamu kepada Yesus, engkau akan masuk ke kuali penggorengan ini. Apa yang Polikarpus katakan?
Dikatakan demikian, telah sekian puluh tahun aku mengikut dia. Belum pernah saya temukan barang sekalipun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin hanya karena kuali penggorengan ini ada di hadapanku, lalu saya akan menyangkali dia? Itu tidak mungkin. Artinya bagi Polikarpus lebih baik dia mati di penggorengan itu daripada meninggalkan imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu boleh dia mengakhiri hidupnya di penggorengan itu. Boleh jasadnya meregang nyawa di sana jadi kaku. Tapi satu hal yang dia percayai, dia ada bersama dengan Bapa di sorga di Firdaus. Seperti itu orang yang mengenal Allah dengan utuh. Tidak hanya sekedar bersuka cita ketika mereka ada di dalam berkat-berkat jasmani yang berlimpah. Tidak. Apakah kita salah diberkati secara jasmani? Tidak, ada janji Tuhan untuk itu. Tapi kalau hanya sebatas itu pengenalan kita akan Tuhan, ada kemungkinan di saat kesukaran datang, kita akan undur dari iman kita. Dan kita akan tinggalkan Tuhan. Saudara, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah orang yang mau mengenal Allah lebih dalam lagi dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah orang yang memiliki hati yang rindu untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Saya ulang. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah orang yang memiliki hati yang rindu untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu akan terlihat dari kerinduan saudara bersekutu dengan firman. Kerinduan saudara untuk membaca dan menyelidiki firman. Tidak sekedar membaca begitu saja. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena untuk kita bisa mengenal Allah secara utuh, itu ada di dalam firman. Itu ada di dalam firman. Jadi kalau kita tidak memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan firman, sekali lagi ada kemungkinan pengenalan kita akan Tuhan itu tidak utuh. Tidak utuh, saudara. Saya tertarik dengan pernyataan pemazmur. Coba buka dulu Mazmur 119 ayat yang ke-70. Dikatakan demikian. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku Tauratmu ialah kesukaanku. Apa sih Taurat? Taurat itu dari kata Torah artinya pengajaran atau hukum-hukum. Pemazmur berkata, hukum-hukummu itu kesukaanku, pengajaranmu itu kesukaanku. Kenapa? Karena di sanalah kita bisa mengenal cara hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Sudah tahu ada banyak orang mau ikut Tuhan, tapi cara hidup mereka maunya seperti yang mereka mau aja. Karena apa? Tidak bersekutu dengan firman. Bahkan ketika ditawarin baca firman, waduh, baru baca 2 ayat aja udah nguap kemana-mana. Gitu. Ya kan? Dan orang seperti itu masih merasa nyaman dan aman dan masih merasa bahwa dia bertumbuh di dalam Tuhan. Gimana itu saudara ya? Saudara tahu, Rasul Paulus itu pernah berdoa untuk jemaat di Efesus. Supaya mereka mengenal pribadi Allah dengan benar dan mengerti firman Allah itu dengan benar. Kalau kita pun hanya mengerti firman Allah sepotong-sepotong, itu bisa membahayakan diri kita. Karena kita hanya melihat dari satu sisi, kita tidak melihat dari sisi lain. Kita hanya hafal firman Tuhan yang berkata, asal kamu percaya saja kamu akan melihat kemuliaan Allah. Tapi kita tidak pernah membaca
apa yang dikatakan Yesus ketika mendengar berita tentang keadaan Lazarus yang sakit, bahkan sampai meninggal. Sudah pernah baca ayat itu? Ayat itu berkata demikian, ketika Yesus mendengar berita itu, maka dia sengaja, maka dia sengaja untuk tidak datang melihat Lazarus. Saya ketika baca itu ya, saya pikir-pikir begini, Tuhan ini kayak main sinetron aja gitu lah saudara. Iya. Udah tahu yang diperlukan benar pada saat itu kehadiran dia. Saudara-saudaranya benar-benar berharap dia ada di sana mengenyahkan sakit penyakit. Tapi bahkan dikatakan dia sengaja tidak datang. Adakah di antaramu yang mengalami pergumulan hari-hari ini, bahkan sudah bertahun-tahun saudara berdoa dan belum melihat jawaban sampai pada saat ini? Saya mau katakan pada saat ini, jangan-jangan Tuhan sengaja. Ayo. Jangan-jangan Tuhan sengaja. Kalau saudara baca firman ini, hati saudara akan tenang. Sembari terus menantikan jawaban Tuhan, waktu yang tepat dari Tuhan melakukan sesuatu. Kenapa demikian? Karena kita tahu di kasusnya Lazarus, Yesus tidak tinggal diam. Justru ketika Lazarus sudah mati, baru Yesus katakan begini sama murid-muridnya, boh kita kinun boh. Nah tuh. Sampai muridnya berkata demikian, ini kita cari masalah ke apa ini? Nanti baca di Yohanes pasal 11 ya. Apakah kita cari persoalan? Kita nanti dilemparin orang di sana. Yesus katakan demikian, tidak. Justru saya sengaja tidak hadir di sana pada waktu itu, supaya kehadiran kita yang sekarang ini, nama Bapa dipermuliakan. Ayo. Kalau saudara pernah bersekutu dengan firman itu, saudara akan tenang. Sekalipun sampai pada saat ini mungkin doa-doa saudara belum kelihatan jawabannya. Karena ada jawaban di hati berkata demikian, mungkin Tuhan sengaja ini. Karena kita saudara. Dalam hati begini, tega amat sih Tuhan. Udah lihat kita lintang pukang jungkir balik sana sini. Kok Tuhan masih sengaja gitu loh. Itu yang saya katakan, Tuhan itu seperti main sinetron aja gitu ya saudara. Tapi itulah dia. Dan itu hanya akan kita temui, kita mengerti ketika kita bersekutu dengan firman-Nya. Kita hanya akan bisa mengenal Allah itu secara utuh ketika hati kita rindu bersekutu dengan firman-Nya. Kita melihat firman itu sebagai sesuatu yang begitu penting dan utama dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tidak, kita protes melulu kerjanya, saudara. Tapi kalau kita benar-benar memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan firman, rahasia-rahasia ilahi itu Tuhan akan beritahukan kepada kita. Dan itu Paulus alami juga. Paulus itu ahli Taurat loh saudara. Orang Farisi. Kalau saudara baca di Filipi pasal 3 itu dikatakan demikian. Masalah kegiatan, saya penganiaya jemaat. Terhadap hukum Taurat, saya tidak bercacat. Tapi pada akhirnya dia harus belajar dan belajar, bersekutu dengan kebenaran Allah. Supaya dia benar-benar mengenal pribadi Allah yang benar itu. Amin saudara. Amin. Ayo mari kita lihat ini. Satu persatu dalam diri kita. Kalau ini selama ini belum ada dalam kehidupan kita, ayo mari kita hidupi saudara. Saya mau katakan demikian. Tentu kita sepakat bahwa kita memerlukan berita-berita terupdate yang ada di seluruh dunia. Karena dari sana kita perlu belajar banyak hal. Tapi di atas itu saya mau katakan begini. Jauh lebih penting bagi kita mengetahui apa kata Tuhan tentang kita daripada apa kata dunia. Apalagi saat-saat seperti ini.
Kalau telinga kita lebih lebar mendengar berita dari dunia, iman kita yang sedikit itu bisa tergerus, bahkan bisa hilang. Tapi kalau engkau mau benar-benar mau mendengar apa yang Tuhan katakan terhadap dirimu melalui firman-Nya, dengar baik, dalam situasi terburuk sekalipun, saudara akan tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan tetap berkata, Tuhan, aku percaya Engkau ada bersamaku. Tuhan, aku percaya Engkau baik bagiku, bagi keluargaku. Amin. Yang terakhir, yang ketiga kita lihat. Barometer yang ketiga yang perlu kita lihat dari pertumbuhan seseorang dalam Tuhan. Semakin menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu akan semakin menghargai kasih karunia Tuhan. Akan semakin menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Tidak memandang kasih karunia sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia bukan tiket untuk melakukan kebebasan kita di dalam Tuhan. Tindakan-tindakan yang melukai hati dia, bukan. Tapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia mengerti bahwa kasih karunia Allah akan membuat dia semakin giat di dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus itu menasehati jemaat di Korintus. Dalam hal ini ada dua arah. Baik jemaat di Korintus sekaligus juga untuk mengcounter. Kalau di Alkitab dikatakan rasul-rasul palsu yang pada saat itu sedang menjelek-jelekkan Paulus. Yang sedang menjelek-jelekkan pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus dan sedang mempengaruhi orang-orang di Korintus supaya mereka tidak sepenuh mau percaya kepada pemberitaan Paulus. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1. Dikatakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus berbicara dua arah, baik kepada jemaat di Korintus maupun kepada para rasul-rasul palsu itu. Tapi saya salut dengan Paulus. Dia tetap berkata, kamu rekan sekerja dalam Tuhan. Yang berupaya pada saat itu menarik jemaat di Korintus keluar dari iman percaya mereka yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kata sia-sia di sana dalam teks Yunani ditulis dengan kata kenon. Dari kata kanos. Artinya hampa, tidak berarti, dan tidak efektif. Jadi ketika Rasul Paulus berkata jangan kamu membuat kasih karunia menjadi sia-sia, dia sedang mau mengatakan demikian. Jangan kamu membuat kasih karunia Allah itu sepertinya tidak berarti apa-apa. Membuatnya jadi tidak efektif. Membuatnya jadi sepertinya kosong hampa. Tidak demikian. Kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dia berkata, justru oleh karena kasih karunia itu, aku bekerja lebih keras, lebih giat dari semua yang lain. Oleh karena apa? Dia tahu keberadaan hidupnya ada pada saat itu karena kasih karunia Allah. Dia tegur para rasul-rasul palsu itu dan juga jemaat di Korintus sebagian kecil yang sudah mulai terpengaruh. Itu sebabnya dalam ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya begini, weh kamu yang punya pikiran seperti itu, weh kamu yang bertingkah laku seperti itu, yang tidak menghormati kasih karunia, bertobatlah. Mumpung perkenanan ini ada, kira-kira begitu. Ini dikutip dari kitab Yesaya. Baik kepada rasul palsu, baik kepada jemaat di Korintus yang sudah mulai terpengaruh itu. Dia serukan, dia teriakkan. Ayo mumpung ada kesempatan ini balik kepada Tuhan. Jangan bersikap begitu. Karena apa? Karena idealnya
Orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu adalah orang yang menghargai kasih karunia. Amin, saudara. Amin. Waduh, saudara. Tapi kalau orang tidak bertumbuh, tidak mengerti firman, wah justru kasih karunia dipergunakan sebagai sarana dan kesempatan untuk memuaskan semua nafsunya. Saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, sebelum sampai ke 2 Korintus pasal 6 itu, dia berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kalau engkau berkata bahwa engkau ada dalam Kristus, kehidupanmu itu harus kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan yang baru. Jangan selalu berpikir begini, yang penting kita nanti minta ampun. Betul diampuni, tapi kapan saudara berbuahnya? Kapan kita berdampaknya? Kalau hati kita tetap begitu. Orang-orang yang selalu begitu itu adalah orang-orang yang kurang menghargai kasih karunia. Ayo saudara, yuk. Yang ketiga dari barometer pertumbuhan seseorang dalam Tuhan adalah mereka semakin menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Kalau orang menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, waktu sekecil, sesempit, sesedikit apapun, dia akan manfaatin untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia akan manfaatin untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia akan manfaatin untuk memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan sukai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah orang yang menghargai kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Ini yang minggu lalu kita singgung sedikit. Disitulah kebanyakan kekalahan anak-anak Tuhan terhadap iblis. Iblis itu sangat tepat waktu dan memanfaatkan waktu. Sekecil apapun, sesedikit apapun waktunya, dia manfaatin semaksimal mungkin. Anak Tuhan, ada banyak waktu yang dibuang begitu aja. Dilewatkan begitu aja, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Ayo saudara, melalui beberapa hal ini kita belajar, yuk kita evaluasi diri kita. Kalau selama ini kita belum menjadi orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, ayo motivasi diri kita, ikuti tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu. Kalau selama ini kita belum terlalu rindu untuk bersekutu dengan firman, mulai disiplin diri kita untuk bersekutu dengan firman Allah, menyelidikinya, merenungkannya. Dan kalau selama ini kita belum menjadi orang yang benar-benar menghargai kasih karunia Allah, ayo mulai pada saat ini. Katakan kepada diri kita bahwa kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, dan tunjukkan melalui sikap perbuatan kita bahwa kita adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan itu. Sehingga kita tidak membuang waktu banyak, tapi waktu sekecil apapun, sesedikit apapun, kita bisa ambil, kita bisa pergunakan untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar, mengetahui firman-Nya dengan benar, dan terus maju bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya kalau itu yang ada dalam kehidupan kita, dengar baik. Ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tapi kalau saudara bisa benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, saudaralah orang yang berbahagia. Karena hatimu tidak akan terusik dengan itu semua. Hatimu akan tetap tenang. Engkau akan tetap bisa tersenyum di tengah badai sekalipun. Engkau tetap bisa bersuka cita, engkau tetap bisa berkata, Tuhan engkau baik bagiku, bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi masa depanku. Karena apa? Karena engkau mengenal pribadinya dengan benar, karena engkau mengerti firman-Nya, dan karena engkau menghargai kasih karunia. Itu sebabnya.
Ayo saudara, yuk jangan lewatkan waktu ini. Jangan habiskan waktu dengan percuma dengan sia-sia. Tapi pergunakanlah waktu itu semaksimal mungkin untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Dan saya percaya anugerah dan rahmat kebaikan Tuhan itu tetap nyata dan berlimpah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.